Selamat sore teman-teman. Pada siang menjelang sore ini pada hari Sabtu 19 September 2021 kami menyusuri kawasan Jalan Rua Malaka Selatan, Jalan Kopi, Jalan Tiang Bendera 5, kemudian Tiang Bendera, lalu Kali Besar Barat hingga Jalan Bandengan Selatan, di mana kawasan yang kami lintasi ini adalah bagian dari kawasan Kota Tua di Jakarta Barat, dan ada beberapa cerita menarik. Di antaranya adalah Jalan Tiang Bendera dikaitkan dengan sang kapiten penarik pajak pada zaman Belanda dahulu. Nah, saat ini kami sudah masuk di Jalan Rua Malaka Selatan, di mana kawasan-kawasan yang kami sebut tadi, yakni Jalan Rua Malaka Selatan, kemudian Jalan Kopi, Jalan Tiang Bendera, dan Jalan Kali Besar Barat itu merupakan kawasan Tionghoa tempo dulu. Di kawasan ini termasuk Kecamatan Tambora, Kelurahan Rua Malaka Selatan. Jalan Kopi, Jalan Tiang Bendera 1 hingga 5, dan Jalan Malaka 2 terdapat bangunan-bangunan rumah deret bergaya Tionghoa tempo dulu dengan ciri atap bangunannya yang khas. Saat ini kami sudah memasuki atau tiba di Jalan Kopi, dan jika lurus maka akan masuk ke Jalan Rua Malaka Utara. Sementara tadi kami sebelum berbelok adalah Jalan Rua Malaka Selatan. Saat ini kami sudah berbelok ke kiri masuk ke Jalan Kopi, dan nanti di Jalan Tiang Bendera 5 kami akan berbelok ke kanan, di mana di Jalan Tiang Bendera 5 ini tempatnya nomor 36 Kecamatan Tambora ada kantor Kelurahan Rua Malaka, Jakarta Barat. Kami sudah berbelok ke kanan, dan jika lurus tadi masih Jalan Kopi, nanti akan menuju Jalan Gedong Panjang ataupun Pejagalan, serta juga Bandengan Selatan. Nah, di jalan ini tampak ada bangunan-bangunan kuno yang sebagian dulu dipergunakan untuk pergudangan. Jalan Tiang Bendera ini terkesan sempit, meskipun sempit ternyata punya sejarah panjang tentang kota Jawa, di mana cerita-cerita penduduk Tionghoa di dalam tembok Kota Tua bersama penduduk Eropa dan Arab di atau Jakarta tempo dulu. Dari berbagai literatur maupun referensi disebutkan bahwa Jalan Tiang Bendera ini merupakan rumah seorang kapiten Tionghoa yang bertugas menarik pajak warga-warga Tionghoa pada masa pendudukan Belanda di Batavia. Dan ada seorang kapiten yang diangkat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jan Pieterszoon Jun, di mana Jalan Tiang Bendera ini terkait dengan orang Tionghoa yang dikenai pajak kepala maupun pajak toko oleh pihak Belanda. Kami terus melintasi Jalan
tiang bendera dan nanti akan tembus di Jalan Roa Malaka Utara. Pungutan pajak kepala bertujuan untuk mengisi kas Persekutuan Perusahaan India Timur atau VOC dan membangun prasarana kota Batavia. Kami sudah tembus di Jalan Roa Malaka Utara dan akan berjalan lurus, di mana jalan yang kami lintas ini yang bergaris merah itu adalah merupakan jalur busway. Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengangkat seorang saudagar Banten sekaligus sahabat dekatnya yang bernama So Beng Kong sebagai Kapiten Tionghoa. Kapiten Tionghoa adalah gelar untuk para petinggi di kalangan masyarakat Tionghoa di Asia Tenggara yang ditunjuk oleh pemerintah kerajaan pribumi dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan pada tahun 1619, Kompani Belanda menunjuk Kapiten Tionghoa penarik pajak ini bernama So Beng Kong. Kami saat ini sudah masuki jalan Kali Besar Barat. Adapun tugas seorang kapiten selain mengurus kebudayaan, keagamaan, juga berkewajiban menarik pajak masyarakat Tionghoa. Sang kapiten biasanya menarik pajak pada awal bulan selama seminggu, dan pada masa penarikan pajak itulah sang kapiten mengibarkan bendera di depan rumahnya sebagai tanda bahwa minggu tersebut warga Tionghoa harus membayar pajak kepada kapiten, baik pajak kepala maupun pajak toko. Jadi ketika warga melewati rumah sang kapiten, mereka akan ingat bahwa saatnya membayar pajak ketika menyaksikan ada bendera di rumah sang kapiten. Kami sekarang sudah tiba di depan Hotel Bernuansa Heritage di kawasan Kota Tua, tepatnya di Jalan Kali Besar Barat nomor 44, di mana hotel ini sebelah kanan kami ini dulu bernama Hotel Omni Batavia dan sekarang sudah direnovasi dan dikelola oleh Mercure Jakarta Batavia. Hotel ini bisa menjadi pilihan bagi wisatawan dan bernuansa kolonial serta menjadi destinasi yang terinspirasi oleh suasana Kota Tua. Kami terus menyusuri jalan Kali Besar Barat untuk menuju ke Jalan Kopi hingga nanti di Jalan Pandangan Selatan. Mercure Batavia ini merupakan hotel lama yang dulu bernama Hotel Omni Batavia, kemudian berganti nama menjadi The River Hotel. Namun kini hotel tersebut memiliki konsep Old Heritage yang menampilkan keindonesiaan. Kami sudah tiba di ujung Jalan Kali Besar Barat dan pada Sabtu ini jalanan sebagian masih disekat, ditutup ketika kami harus berbelok ke kanan untuk kembali menuju ke Jalan Kopi. Perlu kami sampaikan bahwa kawasan permukiman warga Tionghoa atau yang disebut kawasan pecinan menjadi salah satu ikon yang penting di Jakarta, di mana keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan kota Jakarta di era kolonial Belanda hingga saat ini. Jalan Kopi ini sebenarnya cukup sempit, tetapi memang juga dilintasi
busway atau bus Transjakarta, juga beberapa angkot kecil. Biasanya ketika hari-hari kerja jalan ini hampir sepanjang hari lalu lintasnya cukup padat. Kebetulan hari Sabtu ini tidak begitu ramai, meskipun Jakarta saat ini sudah berada pada PPKM level 3 dan sebagian mal sudah buka, bioskop juga sudah buka, tempat wisata sudah buka dengan pembatasan pengunjung hingga 50%. Kembali ke kawasan Jalan Kopi, Tiang Bendera 1 hingga 5 dan Jalan Malaka Selatan dan Utara tadi. Bangunan-bangunan rumahnya sebagian berderet bergaya Tionghoa tempo dulu dengan ciri atap bangunan yang khas. Di antaranya adalah bentuk bangunan serta ukurannya yang hampir sama dan terdiri dari 2 bangunan atau lebih. Ciri lainnya adalah bangunan khas Tionghoa ini ada bagian hubungan atap, nok, dan sopi-sopi yang berada di atapnya, dan rumah-rumah deret yang ada di kawasan Tambora Jalan Tiang Bendera 1 hingga 5 ini merupakan bangunan yang dibangun kembali setelah adanya pemberontakan tahun 1740. Saat ini kami sudah memasuki Jalan Bandengan Selatan dan kami nanti akan melintas di depan flyover Bandengan Selatan, kemudian akan tiba di Bandengan Selatan paling ujung dan akan mengakhiri perjalanan kami pada kali ini. Kembali ke kawasan Tionghoa, maksud kami kawasan rumah-rumah warga Tionghoa di Jalan Tiang Bendera 1 dan 5 tadi. Akibat dampak pemberontakan ini, masyarakat peranakan dan hancurnya permukiman mereka yang saat ini masuk wilayah Tambora. Kemudian mereka yang masih hidup dipindahkan ke wilayah yang saat ini disebut Pinangsia. Baru kemudian setelah pemerintah Dendels dan runtuhnya tembok yang mengelilingi kota Batavia, perlahan mulai dibangun kembali permukiman Tionghoa berupa rumah-rumah deret yang saat ini berada di kawasan Tambora, meliputi Jalan Kopi, Jalan Roa Malaka, dan Jalan Tiang Bendera 1 hingga 5. Sayangnya saat ini bangunan-bangunan atau rumah deret bergaya Tionghoa tersebut sebagian dalam kondisi kurang terawat, bahkan ada bangunan yang sudah rusak cukup parah. Saat ini kami sudah tiba di flyover Jalan Bandengan Selatan dan sedikit lagi kami akan tiba di ujung Jalan Bandengan Selatan, di mana bila simpang 4 tersebut kami belok kiri akan menuju kawasan Grogol, Jakarta Barat. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, salam dari kami, selamat sore, sampai jumpa.